Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki ya. Hari ini 4 Agustus pukul 6 lewat 1 menit. Gue mau bahas INDF karena laporan keuangannya sudah keluar. Dan eh gue menyimpulkan guys ya. Gue menyimpulkan bahwa saat inilah kalau lu mau beli Indofood. Inilah waktunya gitu guys. Kalau lu mau beli Indofood, INDF, inilah fase untuk lu melakukan akumulasi. Nah, semua orang boleh berpendapat. Silakan. Termasuk gue. Lu juga boleh berpendapat. Tapi kenapa akhirnya gue sampai pada kesimpulan itu? Nah, ini perhatikan guys. Dulu tahun 2018 ya, revenue dari NDF itu ada di angka 73 triliun. Naik sehingga di tahun 2023 sampai di angka 111 triliun. Sekarang di semester 1 2024 ada di angka 57 triliun. Nah, ini di bagian revenue. Ini ada di bagian revenue atau kalau di laporan keuangan lo menyebutnya di bagian top line. Ya. Kemudian kita pergi ke laba usaha. Laba usaha ini perlu diperhatikan, guys. Bagaimana si perusahaan mencatatkan laba dari kegiatan operasionalnya. Tahun 2018, INDF itu laba usahanya 9,1 triliun. Naik-naik sampai di tahun 2023 menjadi 19 triliun. Ingat tadi 9 triliun, sekarang ada di angka 19 triliun. Dan di tahun 2024 semester 1 laba usahanya 11 triliun. Artinya, ada nggak potensi laba usahanya jadi 20 triliun? Ada. Di tahun 2024. Nah, sebenarnya ya, kalau kita lihat, Indofood sampai di laba usaha ini, nggak ada masalah. Tapi karena si ICBP-nya punya hutang yang cukup besar dalam dolar, ya, dan dolarnya menguat, maka timbullah masalah ini. Jadi dia ada beban bunga dan beban banknya yang sebesar 2 triliun, sama ada rugi selisih kurs yang sebesar 3 triliun ini. Jadi ada ini nih, rugi selisih kurs ini yang sebesar 3 triliun. Bagusnya ya, yang memang dikeluarkan oleh perusahaan adalah yang 2,0 triliun ini. Yang 3 triliunnya ini nggak benar-benar keluar dari perusahaan. Nggak gitu si Indofood ngeluarin 3 triliun untuk bayar sesuatu, nggak begitu. 3 triliunnya nggak keluar, itu hanya pencatatan di laporan keuangan. Tapi mau bagaimanapun itu tetap mengurangi yang namanya laba bersih. Makanya laba bersihnya Indofood sama ICBP ya itu naik turun. Dan kita nggak tahu di tahun 2024 apakah bisa mengalahkan tahun 2023 atau tidak. Dan kalau misalkan itu terjadi, kan potensi dividen yang diberikan juga bisa berkurang. Nah, itu yang membuat, ya guys, yang membuat Indofood saat ini, salah perusahaannya, sahamnya itu nggak naik-naik. Sebenarnya guys ya, kalau kita lihat dari hutang-hutangnya si ICBP yang memang dalam mata uang asing itu, tingkat suku bunganya nggak nyampe 5%. Jadi sebenarnya sepertinya ya, si Anthony Salim ini ya bisa dikatakan pebisnis ulung ya, yang jago dan sudah memperhitungkan. Nggak nyampe 5%, sedangkan net profit marginnya dari INDF itu ada di angka 6%-an rata-rata, dan ROE-nya lebih dari 10%. Itu guys, yang mau gue kasih tahu. Nah, jadi ya, dari data-data yang gue sampaikan, kemudian ada kondisi juga nih guys. Ada kondisi memang cukup dilema sih ya. Indofood ini kalau misalkan dia nggak melebarkan sayap ke mancanegara, mungkin dari dalam negeri juga banyak tantangan. Tapi kalau misalkan dia melebarkan sayap ke mancanegara, inilah salah satu risiko. Gue melihatnya inilah salah satu risiko yang harus diambil. Cuman risikonya masih terbatas. Risikonya itu masih bisa diperhitungkan gitu loh. Kenapa? Ada perusahaan yang memang dia akan mengalami beban keuangan, sedangkan dia berbisnis di tempat yang atau di industri yang tidak pasti, yang akhirnya menyebabkan perusahaan-perusahaan bangkrut. Contoh, misalkan ada perusahaan A, dia tahu bahwa revenue-nya nggak bisa naik terus, tergantung dari harga komoditas, misalkan. Tergantung dari harga proyeksi permintaan pasar. Oh, orang ini udah mulai berkembang, udah nggak mulai jalan-jalan ke mall lagi, udah mulai nggak jalan-jalan ke toko lagi. Tapi beban keuangannya dia berani hutang gede. Nah, itu ada perusahaan yang tidak memperhitungkan hal tersebut sehingga membebani. Tapi kalau Indofood enggak. Terlepas dia dari bebannya yang besar, pendapatannya dan laba usahanya terus naik. Alhasil ya, karena dia melebarkan sayap ke luar wilayah Indonesia, pendapatan-pendapatan di wilayah Timur Tengah, Asia lainnya dan lain-lainnya juga ikut meningkat.
yang akhirnya berimbas ke revenue dari Indofood itu sendiri. Sebenarnya gini guys, dulu sebelum si ICBP akuisisi Pinehill ya, kan ICBP akuisisi Pinehill itu di periode 2020-an. INDF itu dihargai loh dengan valuasi yang cukup mahal nih guys. Dulu tahun 2018 PER-nya itu ada di angka bisa di atas 12 kali. PBV-nya bisa di angka 1,5 kali lebih. Kemudian turun ya, diikuti dengan harga sahamnya yang turun juga. Setelah itu sekarang PBV-nya ada di angka 0,8 dan PER-nya ada di angka 6,9. Jadi kalau gue ngelihatnya gini guys, berangkat dari data-data ini, memang perlu waktu yang cukup panjang bagi Indofood untuk melebarkan sayapnya, nggak cuma 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Cuman begini, kalau misalkan lu beli di harga sekarang, dan ini kan hutang lama-lama bisa berkurang. Ya memang hutangnya lama sih ya, sampai ada yang 2000 jatuh temponya 2031, 2051, 2032, 2052. Cuman begini, kondisi seperti ini di mana mata uang kurs nih, kurs dolar di mata uang ini ada di angka 16.000. Itu nggak ada yang bisa memprediksi nanti dolar ke rupiah itu bagaimana ya. Cuman begini, ini nggak akan selamanya terjadi. Mudah-mudahan ini nggak akan selamanya tetap berada di sini, gitu loh. Kemudian, ini akan meningkat terus di pendapatan usahanya. Dan di laba usahanya juga akan meningkat terus. Prospeknya masih bagus. Maka ya, kalau gue melihatnya, gue menyimpulkan seperti yang di awal tadi bahwa Indofood ini kalau misalkan lu mau beli, inilah fase di mana lu melakukan akumulasi. Karena sebenarnya secara valuasi, industrinya terus bertumbuh, valuasinya murah. Dan valuasinya murah bukan karena disebabkan perusahaan ini merugi. Ya karena ada ini aja nih, banyak investor yang kurang suka. Investor ya kurang suka lah, karena kan memang beban keuangannya meningkat, mengurangi EPS-nya. Mengurangi EPS-nya akhirnya mengurangi potensi dividen yang bisa diberikan. Jadi, penurunan saham Indofood ya disebabkan karena hal ini. Karena sentimen ini. Karena memang ada laba bersih dan EPS yang berkurang. Cuman kalau dilihat dari perusahaannya, dilihat dari pendapatannya dan dari laba usahanya, perusahaan ini bertumbuh. Dan ekuitas sama asetnya juga pun bertumbuh. Nah itu yang gue maksud, itu yang menjadi dasar kenapa gue bisa berpendapat bahwa Indofood, kalau lu mau beli, silahkan yes ya. Jadi ini jangan dipahami lu gue suruh beli, jangan. Tapi kalau lu mau mengkoleksi Indofood di luar dari perusahaan consumer goods yang lain, kalau lu mau mengkoleksi Indofood, inilah saat lu melakukan akumulasi. Mumpung sahamnya belum kemana-mana. Dan lu lihat, ketika labanya kecil nih di kuartal 2 tahun 2024, respon dari investornya Indofood bagaimana? Ya di situ-situ aja kan, 6.100, 5.900, nanti naik lagi ke 6.000. Dia cuman belum naik aja. Cuman kalau untuk turun lagi, dia bisa nggak dikasih di angka 4.000, 5.000? Enggak guys, kecil kemungkinannya, sangat kecil. Artinya kerugian lu berpotensi paling sebesar-besarnya itu adalah 10% kalau lu beli di harga sekarang. Ya, apabila Indofood mempertahankan ini ya guys ya. Sekali lagi gue bilangnya ya, lu maksimal mengalami kerugian 10% ketika membeli saham Indofood dengan catatan ini dipertahankan oleh Indofood, ini dipertahankan juga, ini terus bertumbuh semua. Ini bisa diselesaikan guys. Untuk hal-hal seperti ini beban keuangan, kerugian selisih kurs sebenarnya bisa dihutang dalam mata uang asing, ini bisa diselesaikan oleh Indofood. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli ya guys ya. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.